Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah. Anda bisa mengikutinya dengan baik. Jagalah kesehatan Anda, taati protokol kesehatan saat Anda ingin keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan, baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu bisa terjaga dengan baik. Pada hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita tentang barisan dan deret. Setelah dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmetika, maka hari ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang barisan dan deret geometri. Sama seperti barisan dan deret geometri aritmetika, barisan dan deret geometri itu seperti apa? Yang pertama kita lihat tentang barisan geometri. Untuk memahami barisan geometri, nah, saya ajak Anda untuk memperhatikan praktek sederhana ini. Saya punya satu lembar kertas. Kalau saya lipat menjadi dua bagian yang sama, maka akan ada dua kotak yang sama yang dihasilkan. Kemudian, setelah saya lipat dua tadi, kalau saya lipat menjadi dua lagi, apa yang terjadi? Berapa kotak yang dihasilkan? Ternyata ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ingat perintahnya. Setelah itu saya lipat menjadi dua bagian yang sama lagi. Berapakah hasil kotak yang didapatkan dari kertas ini? Ternyata ada 8. Lalu saya lipat lagi menjadi dua. Apa yang terjadi? Ada berapa kotak yang dihasilkan? Ternyata ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ada 16. Nah, kalau saya lipat lagi, berarti 16 tadi kita kalikan 2 lagi menjadi 32. Dan seterusnya sampai ke N. Kalau hasilnya kita masukkan ke dalam kertas di dalam tabel ini, maka yang pertama kita punya satu lembar kertas, kemudian dilipat satu akan menjadi dua kotak yang dihasilkan. Kemudian kalau dilipat lagi akan menjadi 4 kotak yang dihasilkan. Kemudian 8, 16, 32 dan seterusnya sampai dengan misalnya lipatan ke N kita dapat K kotak misalnya. Jika hasil lipatan ini kita pindahkan dengan urutan yang baru, nah itu kita urutkan, maka akan hasilnya seperti ini. 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 sampai dan seterusnya ke K. Ini merupakan contoh dari barisan geometri. Ya, ini adalah salah satu contoh dari barisan geometri. Nah, lagi-lagi kalau barisan itu tanda yang menghubungkan antara satu suku dengan suku yang lain itu digunakan tanda koma atau tanda spasi saja. Jika kita perhatikan tata kerja kita tadi, maka antara 1 ke 2 itu operasinya adalah dikali 2. Demikian juga 2 ke 4 itu adalah kali 2 juga. 4 ke 8 juga kali 2. 4 kali 2 8. Nah, kemudian 8 ke 16, 8 kali 2 sama dengan 16. 16 ke 32 juga kali 2. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat, ada aturan-aturan yang menghubungkan antara satu suku dengan suku yang lain. Pada barisan aritmetika kita kenal
adalah suku pertama, kita namakan sebagai A. Nah, di barisan geometri juga kita mengenal seperti itu. Ini adalah suku pertama yang kita sebut U1, yang juga sama dengan A. Kemudian ini adalah U2, kemudian ini U3, dan seterusnya, sampai ke di K itu adalah UN. Sekarang, jika kita bandingkan suku satu suku dengan suku sebelumnya, misalnya jika U2 per U1 kita bandingkan dengan U1, hasilnya adalah 2 per 1 itu sama dengan 2. Demikian juga misalnya U3 kita bandingkan dengan U2, kita akan peroleh 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian kalau U4 U4 kita bandingkan dengan U3, kita akan peroleh 2 juga, karena 8 bagi 2 itu sama dengan 2. Dan seterusnya, jika U5 kita bagikan dengan U4, maka hasilnya adalah 16 dibagi 2 itu sama dengan 2 juga. Coba kita perhatikan contoh yang lain. Ya, kita lihat, saya punya barisan lagi yang satunya. Ini ada setengah, 1/4, 1/8, 1/16 sampai dengan K. Ya, setengah kita sebut sebagai U1, kemudian 1/4 ini U2, 1/8 U3, 1/16 U4, sampai dengan seterusnya di K, ini adalah UN. Ya. Dan kalau kita perhatikan jarak atau perbandingan dari setengah ke 1/4, ini kita tahu bahwa ini dikalikan dengan setengah. Setengah kali setengah sama dengan 1/4. 1/4 dikali setengah itu sama dengan 1/8. 1/8 dikali setengah itu sama dengan 1/16. Ya. Berarti jika kalau kita bandingkan seperti ini tadi, misalnya U2 per U1, kita akan dapat 1/4 dibagi setengah itu sama dengan setengah. Lalu misalnya U3 kita bandingkan dengan U2, itu kita akan dapat 1/8 dibagi 1/4 itu kita dapat setengah juga. Lalu kira-kira U4 kita bandingkan atau kita bagi dengan U3, kita akan dapat 1/16 atau 1/16 per 1/8 kita dapat setengah juga. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Perhatikan, bandingkan dengan yang atas ya. U2 bawah 1, di atas 3 di bawah 2, di atas 4 di bawah 3. Maka kita bisa tulis dan seterusnya sampai dengan UN per UN kurang 1 itu menghasilkan satu bilangan yang konstan. Akan mendapatkan satu bilangan konstan. Nah, bilangan yang konstan ini, dalam barisan geometri disebut sebagai pembagi atau rasio. Sehingga, karena kita tahu, kita dapatkan tadi dari U2 per U1, kemudian U3 per U2 dan seterusnya sampai UN per UN kurang 1 adalah konstan, maka barisan geometri diartikan sebagai barisan bilangan
yang hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap atau konstan. Nah, itulah pengertian dari barisan geometri. Untuk selanjutnya, saya tetap menggunakan barisan ini, dua barisan ini untuk membahas tentang bagaimana menentukan suku ke n dan bagaimana menentukan jumlah suku ke n. Saya gunakan dua barisan ini, sehingga saya tidak perlu lagi mencari barisan-barisan yang lain. Jadi, syarat sebuah barisan geometri adalah pembaginya itu selalu konstan, pembandingnya itu selalu konstan. Dengan barisan yang kita miliki tadi, mari kita lihat barisan yang pertama yang kita miliki. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan tadi kita sudah lihat, ini adalah A atau U1, ya. A atau U1, kemudian ini U2, ini U3, ini U4, dan seterusnya sampai dengan ini adalah UN. Oke? UN. Nah, jika kita lihat maka U1 ini adalah, nah, tadi kita lihat hubungan antara satu ke dua kan dikali 2 tuh. Nah, ini juga dikali 2. Ya, dan seterusnya adalah perkalian 2, artinya rasionya adalah 2 atau pembaginya adalah 2. Maka pada U1 kita tahu, lihat 1 dikali berapa? 1 dikali 2, 1 dikali 2 pangkat 0. Benar kan? U1 itu 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian U2 itu kita lihat 1 dikali 2 pangkat berapa? Pangkatnya adalah 1. 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang ini juga 1 kali 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 2. Lihat, kalau U-nya 3, maka pangkatnya adalah 2. U-nya 3, pangkatnya 2. Kemudian nih lihat, untuk U4, 8 itu 1 kali 2 pangkat 3. 16 itu adalah 1 dikali 2 pangkat 4. Lalu 32 itu 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, kalau begitu, UN-nya sama dengan berapa? UN ini untuk mendapatkan K, kita peroleh dapatnya adalah 1 dikali 2 pangkat nih 6, kalau N-nya 6, pangkatnya 5. Ya. N-nya 5, pangkatnya 4. Berarti ini N kurang 1. Ya. Itu adalah N kurang 1. Demikian juga kalau misalnya kita pakai barisan kita yang satu lagi tadi. Ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas, dan seterusnya sampai dengan K. Dan ini misalnya, ya. Tadi kita sudah lihat, kita sudah tahu bahwa ini adalah U1 atau A, kemudian ini U2, U3, U4, dan ini adalah U ke N. Rasio atau pembagi tadi kita dapatkan setengah dan seperempat itu adalah setengah atau kali setengah. Ini juga kali setengah, ini juga kali setengah. Maka untuk U1 kita bisa dapatkan, kita bisa dapat dari setengah U1 ya. U1 berarti setengah kali setengah pangkat berapa? Setengah kali setengah pangkat 0. Nah, setengah pangkat 0 kan 1. Setengah kali 1 setengah. Nah, untuk U2 itu kita peroleh dari setengah kali setengah
pangkat 1. Setengah pangkat setengah sama dengan 1. Setengah sepangkat setengah itu adalah setengah. Dikalikan dengan setengah dapat 1/4. U3-nya 1/8. 1/8 kita dapat dari 1/2 atau setengah dikali setengah pangkat 2. Setengah kali setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 kan 1/4. 1/4 kali setengah itu sama dengan 1/8. Demikian juga 1/16 kita dapat dari setengah kali atau setengah kali setengah pangkat 4. Nah, kalau kita bedakan, kita bandingkan pangkat dengan n-nya, ketika n-nya 1 pangkatnya 0, n-nya 2 pangkatnya 1, n-nya 3 pangkatnya 2, n-nya 4 pangkatnya 3. Ini 3 ya. Maka untuk UN pangkatnya berapa? Nah, untuk mendapatkan UN, kita dapat dari setengah kali setengah pangkat N kurang 1. Oke, setengah pangkat setengah kali N kurang. Karena pada barisan geometri, suku pertama kita sebut juga sebagai A, ya. Suku pertama atau U1 itu sama dengan A. Ada yang menggunakan U1, ada juga yang menggunakan A. Nah, kemudian pembagi atau rasio yang tadi UN per UN kurang 1 itu, ya. Nah, ini adalah rasionya atau pembaginya. Nah, yang ini 2, ini 2, ini 2, ini yang namanya pembagi atau rasio. Kalau kita ganti ini semua, ini dari sini 1 adalah U1-nya, ini U1, ini U1. Nah, di barisan yang berikutnya juga, ini U1, ini juga U1 atau A, ini juga. Maka, untuk mendapatkan suku ke N dari sebuah barisan geometri, bisa kita gunakan persamaan ini. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di mana A ini adalah suku pertama, kemudian R ini adalah rasio atau pembagi. Oke? Nah, sedangkan untuk mendapatkan rasio, kita gunakan persamaan N UN per UN kurang 1. Setiap hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya disebut pembagi atau rasio yang dihitung dengan UN per UN kurang 1. Ya. Nah, itu untuk menentukan suku ke N dari sebuah barisan geometri. Untuk menentukan jumlah N suku pertama dari sebuah barisan geometri, maka kita lihat sekarang tentang deret geometri. Sama seperti deret aritmetika, di mana deret aritmetika itu suku jarak atau penghubung antara satu suku dengan suku yang lain itu dihubungkan dengan tanda operasi penjumlahan. Maka deret geometri juga sama, antara satu suku dengan suku berikutnya itu dihubungkan dengan deret dihubungkan dengan tanda atau operasi penjumlahan. Nah, kita lihat. Nah, ini kita punya barisan ini sebuah barisan, maka untuk menjadi deret, maka ini kita ganti menjadi dengan tanda atau operasi penjumlahan. Nah, ketika setiap suku dibatasi atau dihubungkan dengan operasi penjumlahan, nah, disebut sebagai deret geometri. Ini misalnya kita lihat, ini U1, ini juga U2. Kalau kita mencari jumlah suku ke N, ya, jumlah suku ke N sebuah deret geometri, maka kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Misalnya
barisan ini saya batasi sampai dengan 13 saja ya. Deret ini saya batasi dengan sampai dengan U6 saja. Maka cara sederhana untuk deret geometri yang tidak banyak, jumlah n-nya tidak banyak seperti ini, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Ya, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Misalnya, ini ada S6. Kenapa? Karena ada 6 suku. Yaitu apa saja? Yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32. Langkah yang berikutnya adalah kalikan. Nah, karena ini pembaginya adalah 2 ya, R-nya sama dengan 2. Maka langkah yang berikutnya adalah ini kalikan dengan R ya, R kali S6. R kali S6. R-nya berapa? R-nya 2. Maka 2 kali 1 2, kemudian 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali 8 16, 2 kali 16 32, 2 kali 32 64. Itu langkah yang kedua. Jadi langkah yang pertama itu urutkan, langkah yang kedua kalikan dengan pembaginya atau rasionya. Lalu langkah yang ketiga adalah kurangkan ya, cari R S6 kurang S6 sama dengan berapa? RS6 kurang S6 berarti 2 kurang 1, 4 kurang 2, 8 kurang yang bagian ini kita kurangkan dengan yang bagian atas. Berarti kita akan peroleh hasil seperti ini. 2 kurang 2 selesai, 4 kurang 4 selesai, 8 kurang 8 0, 16 kurang 16 0, 32 kurang 32 0, berarti dapat 64 kurang 1. Bener kan? 64 kurang 1. Sehingga jumlah suku ke N-nya S6, jumlah 6 suku pertama ini adalah 63. Kalau tidak percaya, coba hitung sendiri. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 16, 31. 31 tambah 32 sama dengan 63. Ya, itu cara menentukan menghitung suku ke N, jumlah suku N suku pertama untuk deret geometri yang sederhana seperti ini. Nah, tetapi kita tidak mungkin menemukan deret yang sederhana. Pasti kita juga akan menemukan deret yang rumit. Nah, untuk deret yang rumit, maka mari kita coba rumuskan ini. Dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan ini kita lihat. Misalnya 6 ini adalah N, berarti kita rumuskan ya. Kita rumuskan dengan cara ini, Sn itu sama dengan ini. 1 itu rumusnya apa tadi? Ya, U1 itu adalah A pangkat R kali R pangkat 0. Benar ya? A kali R pangkat 0. Kemudian ditambah A kali R pangkat 1 ditambah A kali R pangkat 2. Kemudian A kali R pangkat 3. Dan seterusnya sampai A kali R pangkat N. Ya, A kali R pangkat N. Kemudian tadi kita gunakan untuk menentukan rumus jumlah suku ke N, kita pakai juga ini, dikalikan dengan rasionya. Rasio adalah R, maka di sini coba kita pakai R kali S N. R kali A, R kali A, R pangkat 0 itu sama dengan AR pangkat 1. Kemudian R kali AR pangkat 1 adalah AR pangkat 2.
Nah, ini AR pangkat 3. Nah, dan seterusnya AR pangkat 4. Sampai AR pangkat N kurang 1, kemudian ditambah AR pangkat N. Berarti, nah, sekarang kita hitung selisihnya, kita kurangkan. Nah, kalau dikurangkan, nah, kita akan memperoleh RSN kurang SN itu sama dengan, ya ini selesai, habis. Nah, tinggal ini tinggal ini AR pangkat N, AR pangkat N dengan ini. Jadi A sisanya adalah A R pangkat N kurang A. Ya, AR pangkat N kurang A. Sehingga SN kita keluarkan, di dalamnya tinggal R kurang 1 ditambah sama dengan A kita keluarkan, di dalam tinggal R pangkat N kurang 1. Maka untuk mendapatkan SN, kita peroleh rumus A kali R pangkat N kurang 1, A kali R pangkat N kurang 1 per ini R kurang 1. Ini adalah rumus untuk menentukan jumlah suku ke N dari sebuah barisan atau sebuah deret geometri. Untuk menentukan besarnya suku ke N, jumlah N suku pertama dari sebuah barisan geometri atau sebuah deret geometri, kita menggunakan persamaan ini. Sn sama dengan AR pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, persamaan ini berlaku jika R-nya itu lebih besar dari 1. R lebih besar dari 1. Nah, bagaimana kalau R-nya lebih kecil dari 1? Kita lihat bagaimana merumuskan R-nya lebih kecil dari 1 dengan contoh yang kedua tadi. Barisan kita yang kedua. Nah, pada barisan ini kita ganti juga, ini tanda plus, ini juga plus, ini juga plus, ini juga plus, sampai dengan plus ini. Nah, kalau kita rumuskan, kita akan peroleh untuk menentukan jumlah N suku pertama dari sebuah deret geometri yang rasionya itu lebih kecil dari 1, kita menggunakan persamaan Sn sama dengan AR pangkat N, ya. Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Lagi-lagi saya ingatkan, jadi ada dua persamaan. Ini untuk R lebih kecil dari 1. Nah, kayak seperti ini, R lebih kecil dari 1 kan, ini setengah kan lebih kecil dari 1. Maka jumlah N suku pertamanya kita menggunakan persamaan ini. Kita lihat contoh soal untuk barisan dan deret geometri ini. Contoh yang pertama, suku keempat dan suku ketujuh dari sebuah barisan geometri berturut-turut adalah 128 dan 8192. Tentukan rasionya, kemudian suku pertama, suku ke-6, dan jumlah 7 suku pertama. Untuk menyelesaikan ini, mari kita lihat. Suku keempat berarti U4. U4 itu sama dengan 128. Sedangkan U7 itu sama dengan 8192.
Untuk mencari rasionya kita cukup membandingkan U yang tertinggi, M yang tinggi dengan N yang terendah. Jadi untuk rasionya R-nya kita bisa cari dengan menggunakan ini U7 per U4 sama dengan, nah U7 nya berapa? U7 nya itu adalah rumusnya tentu saja A, ingat rumus ASN, A pangkat R, A kali R pangkat N kurang 1. Ya, ini juga A kali R pangkat N kurang 1. Nah, maka karena U7 maka M-nya 7 kurang 1, 6. Jadi di sini A pangkat R, A kali R pangkat 6. Sedangkan yang bawahnya N-nya 4, berarti N kurang 1, 3, berarti A pangkat R, A kali R pangkat 3. Nah, A dengan A selesai, R pangkat 6 per R pangkat 3, R pangkat 6 per R pangkat 3 karena pangkatnya sama, kalau R pangkat 3 saya pindahkan ke atas menjadi R pangkat 6 kali R pangkat min 3. Jadi sama dengan R pangkat 6 kurang 3 sama dengan R pangkat 3. Gitu kan? Nah, jadi ini yang pertama ini U7 per U4. Nah, sekarang tadi U7-nya ada, U4-nya ada. Maka kita lihat U7 per U4 itu sama dengan 8192 per 128 itu sama dengan R pangkat 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8192 bagi 128 itu kita peroleh 64. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Berapa pangkat 3 sama dengan 64, maka R-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh R sama dengan 4. Nah, jadi U4-nya ada, R-nya sama dengan 4. Sekarang yang ditanya adalah suku pertamanya berapa? Ya, suku pertamanya berapa? Suku pertama U1 itu sama dengan A kali R pangkat 0. Ya, A kali R pangkat 0. Atau U4 tadi, U4 itu adalah A kali R pangkat 3. A kali R pangkat 3. R-nya kita dapat 4. Nah, 128 sama dengan A kali 4 pangkat 3. A kali 4 pangkat 3. Sehingga 128 sama dengan A kali 64. Jadi A sama dengan U1 sama dengan 128 bagi 64 itu sama dengan 2. Jadi U1-nya sama dengan 2. Sekarang suku ke-6-nya adalah berapa? Ditanya U6-nya berapa? U6 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. N-nya 6, berarti A kali R pangkat 5. Sehingga A-nya adalah 2 dikali R-nya itu 4 pangkat 5. Sehingga sama dengan 2 kali 4 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 4 pangkat 5 itu sama dengan 2048. Ya.
sama dengan, jadi U6 nya sama dengan 2048. Nah, terakhir jumlah 7 suku pertama, berarti S7 nya sama dengan berapa? S7 sama dengan, tadi kita punya rumus A, karena R nya itu lebih besar dari 1, maka A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, sehingga S7 itu sama dengan 4, suku pertamanya 2 kali 4 pangkat 7 kurang 1 per 4 kurang 1, 2 kali 16.384 dikurang 1 per 3, sehingga sama dengan 2 kali 16.383 per 3. Nah, ini kalau kita bagikan ini dengan ini, maka kita dapatkan 2 kali 461, sehingga jumlah 7 suku pertamanya adalah 10.922. Diketahui suku pertama dan suku kedua dari geometri adalah 3 dan 6. Tentukan suku ke-6 dan jumlah 8 suku pertama. Wah, ini gampang. U1 sama dengan A sama dengan berapa? 3. U1 nya 3. U2 sama dengan 6. Maka langkah yang pertama ya, yang dicari adalah S6. Tapi kita cari dulu R nya sama dengan berapa ya. R nya sama dengan U2 per U1 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi rasionya adalah 2. Maka S6 sama dengan ya, S6 itu sama dengan A kali R pangkat 6 kurang 1, sehingga sama dengan A kali R pangkat 5. Nah, A kali R pangkat 5, maka A nya adalah 3 kali 2 pangkat 5 ya, itu kan sama dengan 3 kali 32 ya, berarti sama dengan 96. Jadi S6 nya kok S6 U6 bukan S6. U6 sama dengan 96. Nah, sekarang yang ditanya berikutnya adalah S8. S8 itu sama dengan rumusnya A kali R pangkat 8 kurang 1 per R kurang 1. R nya 2. Jadi S8 itu sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi langsung saja 3 kali 2 pangkat 8 itu adalah 256 kurang 1. Jadi ini per 1 sama dengan 3 kali 255. Nah, 3 kali 255 itu sama dengan 765. Jadi
S8 sama dengan jumlah 8 suku pertama dari barisan ini adalah 765. Berikut ini tugas yang harus Anda selesaikan. Tugas ini saya ambil dari buku pegangan Anda halaman 202 sampai dengan 203. Nomor 3A, 3B, 4A, 4C, dan nomor 8. Silakan selesaikan dan kumpulkan melalui psikologi nanti. Dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita, pembahasan kita tentang barisan dan deret geometri bersama dengan contoh soalnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang melalui video-video selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.